Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kondisi apapun juga, selagi kita berada di atas Islam, iman, dan menetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat hidayah merupakan nikmat terbesar dalam hidup ini. Apabila nikmat tersebut masih menetap menancap di dalam hati kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka pasti 100% di akhirat kita masuk surga yang penuh dengan kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan, dan itu berlangsung tanpa batas. Maka itulah kenapa nikmat hidayah adalah nikmat terpenting dan nikmat yang paling besar. Sampai sahabat Umar bin Khattab mengatakan, apabila besok saya masih hidup, dalam kondisi apapun juga saya, sesuai dengan kehendak Allah, saya tidak peduli, yang penting saya di atas kebaikan, di atas hidayah. Oleh karenanya, itulah yang harus selalu kita pertahankan, kita rawat hidayah tersebut ya, dengan usaha-usaha sebagaimana yang ditunjukkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang terpenting adalah dua. Pertama, senantiasa mempelajari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selalu ditetapkan di atas hidayah. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk bagian dari usaha kita agar senantiasa berada di atas hidayah adalah kita hadir di majlis ilmu. Ilmu, kata Imam Syafi'i, adalah ma qallahu Allah wa qala Rasul. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Kita akan kaji kitab Riyadhus Shalihin dan intinya dua, yaitu ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih kita membahas tentang bab dianjurkan untuk ziarah atau mengunjungi orang yang soleh, bermajlis, berteman akrab dengan mereka, mencintai mereka, bahkan mengharapkan doa baiknya dari mereka. Pada pembahasan yang lalu, kita membaca dan membahas beberapa hadis dari Nabi SAW. Di antaranya bahwa rasa cinta yang ikhlas dan tulus kepada kaum yang memiliki fadilah,
yang memiliki keutamaan berupa kesolehan, maka niscaya di akhirat Allah pun akan kumpulkan bersama mereka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ketika seseorang datang kepada Nabi SAW dan dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang akan engkau katakan tentang seseorang yang mencintai satu kaum, di mana seseorang itu dia tidak berjumpa, tidak tergabung dengan mereka?" Maka Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Nah, inilah keutamaan kita mencintai ahlul khair wal fadilah, orang-orang yang memiliki kesolehan, memiliki ilmu dalam beragama Islam. Kemudian hadis selanjutnya, ini hadis agak panjang ya. Mungkin kita pernah mendengar sosok manusia yang soleh dari kalangan tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Maka inilah kisahnya sekilas tentang beliau yang disebutkan dalam riwayat ini. Uwais Al-Qarni yang sebenarnya dari sisi keilmuan tidak begitu tinggi ilmunya, tetapi tinggi kesolehannya, terutama baktinya beliau kepada ibunya, sehingga mengangkat derajat beliau menempati maqam kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah mewahyukan kepada Nabi SAW tentang Uwais Al-Qarni ini. Nabi SAW berpesan kepada para sahabat untuk bisa bertemu, menemui Uwais Al-Qarni dan minta didoakan. Padahal sekelas sahabat yang secara umumnya derajatnya lebih tinggi daripada tabi'in. Tapi ini Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in yang memiliki fadilah, yang memiliki keistimewaan. Disebutkan riwayat tersebut oleh Imam Muslim. Wa an Usair bin Amr wa yuqal ibnu Jabir. Dari Usair bin Amr, dan beliau dipanggil juga dengan Ibnu Jabir. Wa huwa bi dhammil hamzah. Jadi hamzahnya di dhammah sehingga pengucapannya adalah u. Wa fathis sinil muhmalah, dan sinnya di fathah serta sinnya tidak bertitik. Ini namanya dhabt. Jadi menegaskan tentang hurufnya ya, supaya tidak keliru mengucapkannya. Sin bukan shin. Kalau shin itu ada titik 3. Ini tidak ada. Jadi sin yang tipis dan kemudian di fathah sehingga lafadznya sa, sehingga dengan yang di depan menjadi usai, usa. Qala kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah sahabat Umar ibn Khattab, semoga Allah meridhai beliau. Idza ata alaihi amdadu ahli Yaman sa'alahu, apabila ada rombongan ya, yang datang kepada beliau dari penduduk Yaman. Penduduk Yaman dari sekarang juga disebut Yaman, dulu ya Yaman, negeri Yaman yang kita ketahui, di mana penduduk Yaman itu kan dulunya itu mayoritas ahlul kitab, beragama Yahudi terutama Nasrani. Ya, tapi kemudian akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ya, sehingga kemudian ya menjadi mayoritas kaum muslimin di sana. Nah, apabila ada rombongan dari penduduk Yaman
berjumpa dengan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar ibn Khattab selalu menelisik bertanya tentang mereka. Bertanya kepada mereka ahlul Yaman. Pertanyaannya adalah afayyukum, ya, atau afikum, ya, afikum Uwais bin Amir, apakah di tengah-tengah kalian ini ada Uwais bin Amir, ya. Hatta ata ala Uwaisin radhiyallahu anhu, hingga suatu ketika sahabat Umar ibn Khattab ini memang berjumpa dengan Uwais ibn Amr al-Qarni radhiyallahu anhu. Faqala lahu, maka Umar bertanya kepadanya untuk menegaskan, ya. Anta Uwais ibn Amir, engkaukah yang bernama Uwais bin Amir? Qala, dia menjawab, na'am, iya. Qala, selanjutnya Umar bertanya lagi, ya, min muradin summa min qaran, apakah kamu dari, ya, daerah Murad kemudian dari Qaran, daerah Qaran, dari Qaran atau Qarnun, ya. Maka beliau disebut Al-Qarni karena disandarkan kepada daerahnya. Qala, na'am, iya. Qala fakana bika baras, apakah kamu dulu pernah kena penyakit kusta, ya, penyakit kulit yang cukup berat itu, ya. Fabara'ta minhu, kemudian engkau sembuh dari penyakit kusta itu. Illa maudhi'a dirhamin, kecuali tersisa sebesar kepingan dirham, masih tersisa sedikit. Jadilah tanda. Penyakitnya itu karena tersisa, tidak mulus kulitnya semuanya, ada yang tersisa, jadilah tanda. Dan itu tanda-tanda yang juga dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sosok Uwais al-Qarni yang ditunggu-tunggu itu. Qala na'am, iya. Coba bayangkan. Ajaib. Nabi SAW belum bertemu dengan siapa? Uwais al-Qarni. Tapi Nabi tahu tentang beliau, tentang kriteria beliau. Dari mana tahunya ini? Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini perkara besar yang menjadi tanda besar tentang Nabi besar ini. Nabi Muhammad SAW, beliau benar-benar seorang Nabi, seorang Rasul yang mendapatkan wahyu dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menunjukkan Islam adalah agama yang benar. Kenapa? Karena dibawa oleh seorang Nabi dan Rasul yang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tadi, tak tahu dari mana ini Umar ini, dari Rasulullah SAW. Rasulullah tahu dari mana ketemu ajanda. Dan tidak ada orang lain yang mengabarkan kepada Nabi SAW. Maka tiada lain itu kabar dari langit, dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui seluruh hamba-hamba. Ya. Kemudian bertanya lagi Umar kepada Uwais, laka walidah, apakah kamu masih punya ibu? Ya, ibunya masih hidup kah? Qala na'am, iya. Qala, ya, Umar berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amda di ahli Yaman min Murad thumma min Qarn, kana bihi baras fabara'a minhu illa mawdi'a dirham, lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Dulu Nabi SAW pernah menyampaikan, ya, diantaranya kepada sahabat Umar ibnul Khattab,
bahwa akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais bin Amir dari rombongan penduduk Yaman, dari daerah Murad kemudian Qoron, yang dulunya menderita penyakit kusta, kemudian sembuh, kecuali tersisa sebesar sekeping dirham. Dia memiliki ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya itu. Ya. Andai saja dia bersumpah atas nama Allah, sumpahnya dikabulkan oleh Allah. Nah, istilah wong Jawa iku omongane mandi. Ya. Dia ngomong apa di atas namakan Allah langsung terjadi, tokcer. Wah, ini kan golongannya Auliyaur Rahman, para wali-wali Allah. Sampai seperti itu derajatnya. Doanya makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amalan andalannya adalah apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya, karena yang masih hidup ibunya. Dan betul-betul Uwais luar biasa. Sampai disebutkan kemana ibunya pengen pergi digendong, karena kasihan kalau jalan sendiri. Ya. Beruntunglah di antara kita yang masih punya dua orang tua, atau setidaknya salah satunya, apalagi ibunya. Ya. Hendaknya meneladani seorang tabi'in yang soleh ini, yang bernama Uwais Al-Qarni, atau Uwais bin Amir Al-Qarni. Ya. Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Ya. Jika engkau ingin, jika engkau mampu, suruhlah dia untuk memintakan ampun kepada Allah atas kamu. Ya. Dan lakukanlah itu. Ya. Faf'al. Lakukanlah. Artinya, doakanlah aku, wahai Uwais. Gitu. Fastaghfirli fastaghfarolahu. Mintakanlah kepada Allah ampunan untukku. Maka Uwais pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab sebagai juga pesan dari Rasulullah SAW. Ya, sekaliber Umar bin Khattab, ya, sahabat terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai minta kepada Uwais Al-Qarni untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, itu saja masih minta kepada Uwais Al-Qarni agar memohonkan ampunan untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Faqala lahu Umar, berkata Umar Ibn Khattab kepada Uwais Al-Qarni, "Aina turidu? Kamu ini akan pergi kemana?" Qala Al-Kufah, saya akan menuju Kufah. Ya, sebuah kota di waktu itu cukup terkenal, ya, dengan peradabannya, dengan kebudayaannya di sana, ya, dan pusat ilmu di sana. Kalau sekarang ya mungkin daerah-daerah sekitar Irak gitu, Kufah, Basrah itu daerah Irak. Qala ana aktubu laka ila amiliha. Ya. Maukah aku menulis surat pengantar untukmu supaya diperhatikan oleh wali kota di sana? Surat apa istilahnya? Surat sakti, ya, dari presiden gitu. Surat jalan tapi kan dari presiden. Nah, ini kan ya sakti. Sakti itu artinya ya, wah, sebuah kehormatan, ya. Ya, misalnya kita mau menuju ke provinsi mana, dapat surat dari presiden, serahkan kepada gubernurnya. Oh, di sana pasti akan
diperhatikan, diistimewakan, mendapatkan suaka, perlindungan, kan gitu ya. Jadi Umar menawarkan itu kepada siapa? Uwais Al-Qarni. Apa responnya? Qala akunu fi ghabro'in nas ahabba ilayya. Kalau aku menjadi orang yang biasa aja, nggak diperhatikan orang lain, apalagi oleh pejabat, aku lebih suka seperti itu. Nah, orang ini tawadu, ditawari begitu malah ditolak, nggak mau. Gitu. Padahal sebenarnya kan tidak masalah, kesempatan malahan kan. Ya, dari negeri yang jauh, dari Yaman, ya, ketemu Umar yang ketika itu menjadi Amirul Mukminin, presiden kalau sekarang, Amirul Mukminin. Apalagi di masa Umar itu kan paling luasnya itu wilayah kaum muslimin itu. Sampai menaklukkan Romawi, Persia, kan gitu ya. Dua imperium yang besar sekali. Jangan dikira itu kecil itu. Jadi Madinah itu sempat menjadi pusat peradaban dunia. Karena apa? Dua negara adidaya di masa itu, ya, itu takluk kepada Madinah. Artinya kepada kaum muslimin yang ibu kota mereka di Madinah. Tapi ditolak oleh Uwais Al-Qarni. Nah, saya jadi orang yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Lebih saya suka. Gitu. Nah, menunjukkan ketawaduan beliau, ya, orang soleh. Falamma kana minal 'amil muqbil, ketika datang tahun depan, ya, hajja rajulun min ashrafihim, ada seseorang yang melaksanakan ibadah haji dari kalangan pemuka mereka, ahli Yaman, sama-sama ahli Yaman, penduduk Yaman. Fawafaqa Umar, dan orang ini berjumpa dengan Umar. Fasa'alahu an Uwais. Maka Umar bertanya kepada orang ini tentang Uwais. Singkat cerita, Uwais itu kan sudah kembali lagi ke negerinya di Yaman. Ya. Kemudian di kesempatan berikutnya itu ada seseorang yang datang, ya, dia ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan bertemu dengan Umar ibn Khattab. Lalu Umar menanyakan tentang kabarnya Uwais Al-Qarni. Faqala, orang ini menjelaskan, taraktuhu rassal baiti qalilal mata. Saya menjumpai dan melihat Uwais ini dalam keadaan hidup yang sangat-sangat sederhana. Termasuk fakir. Rumahnya kecil, sederhana. Hartanya sedikit sekali. Jadi seperti itulah keadaannya. Kemudian Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, seperti kalimat yang tadi diulangi lagi. Akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais bin Amir bersama rombongan dari penduduk Yaman, dari daerah Murad kemudian Qoron. Dia menderita, ya, dulunya menderita kusta, kemudian sembuh kecuali tersisa sebesar sekeping dirham. Dia memiliki seorang ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan sumpahnya. Maka jika kamu mampu supaya dia memohonkan ampun untukmu kepada Allah, lakukanlah. Maka orang tadi kembali ke Yaman, ke negerinya. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, kemudian mencari Uwais. Ya, dan bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Faqala, maka orang itu berkata, istaghfirli, mohonkanlah kepada Allah untukku ampunan. Qala, Uwais mengatakan, anta ahdatsu ahdan bisafarin salih. Bukankah kamu ini kan baru saja dari safar ibadah haji?
Kok malah minta doa kepada saya? Minta doa kepada orang lain yang muslim, yang soleh kan bagus. Itu termasuk tawassul. At-tawassul al-masru', tawassul yang disyariatkan. Ya, dan orangnya masih hidup, bukan datang ke kuburan orang yang sudah mati kemudian minta, "Mbah, tolong dungakno cucu panjenengan." Tidak bisa dan tidak boleh. Tidak mendengar mayit dan tidak boleh dalam syariat Islam. Tapi datanglah kepada orang yang masih hidup. Sebagian di antara orang keliru, ya, minta restu itu kepada orang soleh yang sudah meninggal, datang ke kuburannya. Keliru, harusnya datanglah kepada ibu bapaknya kalau masih hidup. Gitu. Minta didoakan, minta restunya. Orang tuanya dilewati malah berangkat ke kuburan. Keliru. Minta didoakan kepada ibunya, kepada ayahnya. Karena doa baik orang tua itu untuk anak ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau datanglah kepada orang lain yang menurut penilaiannya soleh, kemudian minta supaya didoakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW perihal Uwais Al-Qarni. Jadi pesan Nabi SAW itu diketok tularkan oleh Umar bin Khattab kepada salah seorang dari penduduk Yaman juga. Ya, supaya menemui Uwais Al-Qarni, dan kalau sudah ketemu minta didoakan agar Allah mengampuni dosanya. Dan dilakukan, tapi pada awalnya Uwais mengatakan, "Loh, bukankah kamu itu kan baru saja habis menunaikan ibadah haji, safar yang mulia," gitu. Ya artinya kan ibadah haji itu kan diantara keutamanya dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah melakukan suatu ibadah yang agung, mendatangi tempat-tempat yang istimewa, kau malah minta doa kepadaku. Iya. Ya, tapi bukan juga kemudian dibesar-besarkan bahwa orang kalau habis menunaikan ibadah haji atau umroh itu selama 40 hari sesampainya di tanah air itu doanya dikabulkan karena diikuti oleh malaikat sekian dan sekian gitu. Itu tidak ada hadis yang sahih tentang hal itu. Makanya tidak heran kalau panjenengan habis umroh apalagi haji, rata-rata banyak orang berdatangan minta apa? Bukan minta air zam-zam, minta didoakan. Karena katanya diikuti oleh mungkin sekitar 40 malaikat apa gitu, yang siap mengamini. Itu tidak ada dalil yang sahih tentang hal tersebut. Justru lebih tepatnya minta doa itu kalau orang mau berangkat ibadah haji atau umroh. Karena doanya musafir itu diijabah oleh Allah. Apalagi safarnya safar ibadah, mendatangi tempat yang istimewa. Harusnya begitu, bukan setelahnya sebenarnya. Bukan setelah selesai menunaikan ibadah haji atau umroh. Kemudian fastaghfirli. Ya. Mohonkanlah ampun untukku. Ya. Qala li, kemudian orang itu berkata kepadaku, "Laqita Umar." Nah, Uwais balik bertanya, "Apakah engkau bertemu Umar?" Qala na'am, iya. Kemudian apa? Fastaghfara lahu. Akhirnya Uwais mendoakan orang tadi yang minta didoakan. Fafatina lahun nas. Kemudian banyak orang jadinya tahu. Baru tahu orang dari mulut ke mulut gitu ya. Oh, itu ada sosok orang yang memiliki doa yang mustajabah itu. Namanya Uwais Al-Qarni.
Dapat kabar dari siapa? Dari orang tadi, dan orang tadi dari Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersebarlah di kalangan penduduk Yaman itu. Kesohorlah Uwais Al-Qarni karena kesolehan dan mustajab doanya itu. Ya. Maka apa? Fangtalaqa ala wajhihi, akhirnya Uwais berusaha selalu menghindar dari didatangi orang-orang. Karena orang dia khawatir gitu. Nanti dia kemudian terfitnah dengan popularitas itu. Nah inilah sosok hamba Allah dari kalangan tabi'in yang soleh, Uwais Al-Qarni, seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Dari sisi mana ini diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala riwayat Uwais Al-Qarni ini dalam bab ini? Nah babnya kan apa? Dianjurkan ziarah, okay? Mendatangi orang soleh, orang yang punya fadilah, bahkan mengharap doanya. Nah ini contohnya Uwais Al-Qarni sampai sekelas sahabat Umar bin Khattab melakukan hal itu karena memang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau suatu ketika misalnya kita ketemu seorang ulama, ya kita didoakan. Ya. Doa-doa tentu kebaikan dunia apalagi akhirat. Ya. Gitu. Baik. Selanjutnya kita baca lagi riwayat-riwayat dalam bab ini. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba'an rakiban aw wa masyiyan fa yusalli fihi rak'atain. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Masjid Quba baik dengan berkendaraan maupun berjalan kaki. Nah ini dalam dalil disebutkan masjid yang dianjurkan diziarahi. Dan sesampainya di masjid itu disunnahkan sholat sunnah dua rakaat. Ya, bisa juga itu sekali saja karena sekaligus dengan tahiyatul masjid ya, sekaligus. Yang dimaksud dengan sholat 2 rakaat di situ kan. Atau bisa juga dipahami sholatnya 2 kali. Pertama sholat tahiyatul masjid, kedua sholat khusus 2 rakaat menjalankan pesan Nabi kalau berada di Masjid Quba. Tapi bagi yang kerepotan cukup sekali saja ya, dengan niatan sholat tahiyatul masjid atau sholat 2 rakaat di Masjid Quba sekaligus sholat tahiyatul masjid. Seperti amalia di masjid kita ini, Al-Ukhuwah, berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid. Kalau misalnya di waktu subuh seperti tadi ya, kalau misalnya waktunya masih longgar, ya 2 kali. Kalau belum sholat sunnah qobliyah subuh ya. Artinya masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, salam, kemudian berdiri lagi untuk sholat qobliyah, sholat subuh. Gitu. Atau sholat tahiyatul masjid saja, sholat qobliyah subuhnya di rumah, karena rumahnya dekat. Kayak Pak Sarji. Mana Pak Sarji? Oh, buat ternyata. Dan dekat rumahnya ya, Pak Farid, Pak Farid di situ, langganannya di situ, jadi hafal. Kan dekat, cuma berapa langkah aja, kan masih longgar di sini. Waktunya masih longgar. Jadi ya di rumah lah. Seutama-utama sholat sunnah itu di rumah daripada di masjid. Di rumah lebih utama. Gitu.
Kata Nabi, salatul mar'i fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidi hadza illal maktubah. Salatnya seseorang di rumahnya lebih utama daripada di masjidku ini. Nabi menunjuk Masjid Nabawi loh ya, padahal Masjid Nabawi. Kalau sholat itu keutamaannya 1000 kali dibanding di masjid yang lain, dibanding Masjid Ukhuwah. Tapi Nabi menekankan supaya sholat sunnah itu dilaksanakan di rumah. Illal maktubata, kecuali sholat fardu memang di masjid bagi laki-laki. Dan supaya rumah kita ini banyak-banyak diberi cahaya oleh Allah, maka perbanyak sholat di rumah kita. Sholat wajib mungkin oleh istri kita, ya. Sholat sunnah oleh kita kaum laki-laki. Nah, selesai sholat sunnah qobliyah subuh di rumah, berangkat ke sini kan masih ada waktu. Sholat tahiyatul masjid. Gitu. Nah, kecuali yang mepet waktunya karena rumahnya jauh gitu. Atau satu ketika pokoknya nyampe sini ini sudah mepet waktunya. Hanya bisa sholat 2 rakaat. Nah, kalau sholat sunnah dulu di rumah, khawatirnya nyampe sini telat, misalnya berangkat saja. Nah di sini, nah, sekali sholat 2 niat, yaitu sholat qobliyah, sholat subuh sekaligus tahiyatul masjid. Ya, atau ada lagi yang mepet lagi, berangkat dari rumahnya itu sudah kedengaran iqamah. Atau nyampe di halaman masjid ini sudah dikumandangkan apa? Iqamah. Nah, maka menuju ke masjid jangan lari-lari. Tenang saja tetap. Itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah lari-lari, nabrak-nabrak gitu. Nabrak kaca ditabrak. Kalau burung emprit nabrak kaca. Ya, dengan tenang, dengan sakinah, dengan waqar. Nah, kemudian masuk kan sudah dimulai sholat subuhnya, maka langsung ikut sholat subuhnya tanpa melaksanakan sholat sunnah. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan, ya, idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubata. Apabila dikumandangkan iqamah, tidak ada sholat yang lain kecuali sholat fardu itu. Yang lain jangan dilaksanakan. Bahkan yang sedang sholat sunnah pun segera batalkan itu sholatnya. Langsung menuju shaf untuk sholat fardu berjamaah. Pertanyaannya, loh gimana? Saya kan harusnya sholat tahiyatul masjid, karena itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya. Maka menurut penjelasan banyak dari para ulama fikih, kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadakumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka laksanakanlah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ini dia yang dimaksud dengan sholat tahiyatul masjid. Maka istilah sholat tahiyatul masjid itu pada intinya dan kesimpulannya adalah sangat dianjurkan apabila masuk masjid ada sholat dulu yang dilakukan. Baik itu sholat sunnah ataupun kalau nggak sempat langsung sholat fardunya sudah mewakili. Jadi kasus tadi orang yang sangat terlambat mau masuk masjid sudah dikumandangkan iqamah, langsung dia ikut berjamaah sholat fardu, maka di dalamnya sudah mewakili sholat tahiyatul masjid. Karena pada intinya yang penting masuk masjid itu adalah sholat dulu. Baik dengan sholat sunnah kalau sempat, ataupun langsung dengan sholat fardunya. Kalau sholat subuh, kalau sholat fardunya sholat subuh, nah itu malah sama. Sholat subuh 2 rakaat, tahiyatul masjid juga 2
2 rakaat. Kalau sholat duhur kan 4 rakaat. Maka 2 rakaat yang pertama itu otomatis juga mewakili tahiyatul masjidnya. Karena apa? Dia nggak sempat. Kira-kira bisa dipahami nggak dari sini? Sehingga tidak ada lagi kebingungan masalah menyoal sholat tahiyatul masjid. Gitu. Ya. Kecuali kalau di Masjidil Haram, bagi siapa yang ingin ya, tawaf, langsung saja menuju ke sekitar Ka'bah tanpa sholat tahiyatul masjid dan laksanakan tawaf. Sholat tawaf sunnah misalnya. Tapi kalau yang tidak ingin tawaf di Masjidil Haram hanya ingin sholat, baca Quran, ya dia harus terlebih dulu sholat tahiyatul masjid. Nah itu sisi lain lah. Pembahasan kita adalah ke sini tadi bahwa disunnahkan ziarah ke Masjid Quba. Nah, sesuai dengan judul babnya kan, mengunjungi tempat-tempat yang memiliki fadilah. Tapi tempat-tempat yang memiliki fadilah itu berdasarkan dalil yang sahih. Terutama dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bukan kata orang-orang, bukan. Dari mana taunya? Karena kefadilahan satu tempat itu sesuatu yang gaib, yang tahu cuma Allah. Gitu. Kono lo, sholat sunnah nang Masjid Uhwah. Nah, sholat nang kono pahalanya itu sampai 1000 kali lipat dibanding masjid yang lain. Loh, dari mana tahunya? Nah, dari mana? Siapa yang mengatakan begitu? Nah, nggak boleh seperti itu. Tahu dari mana? Itu kan haknya Allah. Apalagi kaitannya dengan pahala. Oh ya, ngasih pahala Allah. Gitu. Atau misalnya ada itu yang ada kuburannya, afdol. Wah, justru dalam hadis itu kita dilarang sholat yang ada di masjid yang ada kuburannya, malah afdol. Ya. Jadi jangan salah pemahaman masalah ini. Afdoliyah tempat-tempat itu harus berdasarkan dalil. Nah kalau Masjid Quba ini ada dalilnya. Nabi sering ya, mengunjungi Masjid Quba dan sholat 2 rakaat di dalam. Masjid yang pertama-tama didirikan oleh Nabi SAW dalam peristiwa hijrah sebelum mendirikan Masjid Nabawi. Panjenengan yang ibadah haji atau umroh biasanya diajak visit atau ziarah berkunjung ke Masjid Quba. Bagus sekarang Masjid Quba. Di sekitarnya aja dibangun taman yang bagus, yang hijau, indah. Ya. Bahkan dari Masjid Nabawi itu ada jalur tersendiri, Pak. Kayak jalan agak kecil, papingan gitu loh. Dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Dan ada kendaraan khususnya. Modelnya itu kayak odong-odong, tapi bukan odong-odong di sini, Pak. Odong-odong di sini kan ramai ada musiknya ya. Ya kendaraan apa namanya, kayak kereta ya, tapi dari mesin juga ya, pakai mesin. Ya itu yang terbuka itu. Nah itu bisa di booking dari Masjid Nabawi bisa langsung meluncur ke sana. Ada jalur khususnya. Sambil di perjalanan menikmati gimana sih suasana Madinah gitu kan. Nah, masjid yang indah, warnanya putih, kalau sekarang begitu ya, itu Masjid Quba. Memang ada anjurannya, jadi kitab Riyadhus Shalihin disebutkan hadis mengunjungi Masjid Quba, sholat 2 rakaat di sana. Dan dalam hadis yang lain diterangkan keutamaannya sama dengan mendapatkan pahala umroh. Yang datang ke Masjid Quba dan sholat 2 rakaat di dalam. Jadi kalau kita umroh dan kemudian ke Madinah, di samping ziarah ke Masjid Nabawi, juga ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan pahala umroh. Jadi ada umroh di dalam umroh gitu.
Maka jangan dilewatkan itu. Gitu. Ya. Nah ini berarti kan apa? Dianjurkan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki fadilah, keutamaan, tapi berdasarkan keterangan dalil yang sahih. Gitu. Kemudian hadisnya selesai dalam bab ini. Nah, dalam riwayat Imam Muslim, karena Nabi SAW ya'ti Masjid Quba kulla sabtin raqiban wa masjid. Adalah kebiasaan Nabi SAW berziarah atau mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Jadi ada jadwal gitu ya. Setiap Sabtu Nabi mendatangi Masjid Quba, baik berkendaraan maupun berjalan kaki. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan sahabat Ibnu Umar pun mengikuti kebiasaan Nabi SAW. Ya. Jadi kiranya penting ya kita ya mengamalkan bab ini ya, walaupun anjuran sowan ke rumahnya ya kiai bahasa kita. Kiai ya untuk istifadah namanya, mengambil faedah. Ya, mungkin nasihatnya, doanya, kan gitu. Dan di zaman kita sekarang ini hal ini sudah kering, artinya jarang diamalkan. Apalagi terkalahkan adanya HP itu. Ya. Terus saya nggak usah kunjung ke sono, tak teleponnya video call, cukup. Langsung lihat wajah, iya nih diangkat, kalau enggak ya gak kelihatan. Ya beda lah ya. Kunjungan-kunjungan secara online itu tidak seperti secara offline. Tentu lebih jauh lebih utama secara offline. Jadi jangan serba di online kan ya. Kalau kemarin waktu COVID itu pandemi corona, sembarang di online kan, sampai nikah lo, akad nikah lo di online kan, rapat ya Zoom ya, taklim ta'alum juga Zoom kayak gitu ya. Nah ini kan kita sudah merdeka dari ancaman wabah corona. Maka yang afdol itu ya langsung ketemu, langsung berkunjung ya, ke tempatnya ya. Pasti beda banyak kelebihan-kelebihannya. Nah ini hal seperti ini sudah sangat kurang, maka ya kita perlu untuk menghidupkan kembali ya, sunnah yang satu ini, mengambil faedah dengan mengunjungi orang-orang yang memiliki fadilah, memiliki kebaikan, kesolehan, ilmu, agama. Sehingga ini kita dapat keutamaan yang sangat besar, sebagaimana yang sudah kita bahas di bab ini. Dan juga termasuk bagian ikhtiar dalam rangka menyuburkan iman kita, semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi mungkin diceritakan cerita-cerita yang bermanfaat, kisah-kisah yang bermanfaat, pengalaman-pengalaman hidup yang bermanfaat. Ya, ya bukan kemudian kita bertabarruk, enggak. Nanti kok sisa umbe ini diroyok diminum, bukan. Tabarruknya itu dengan yang tadi itu, ngalap berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab berkunjungnya, dengan sebab
meminta nasihatnya, dengan sebab meminta doa. Itu berkahnya di situ. Ya. Jadi ya panjenengan kalau misalnya banyak waktu longgar terus bingung acara apa ya kira-kira. Ya diantaranya ini bisa diagendakan. Terutama ke ustadz-ustadz yang sepuh, gitu ya, yang sudah banyak pengalaman hidupnya, ilmunya, gitu. Kiai ya, yang punya pondok pesantren, yang akidahnya lurus, kan gitu ya. Kunjungi dalam rangka mengamalkan bab ini yang memang berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga ingat ya bahwa kita berkunjung kepada orang-orang soleh itu bukan sekedar kegiatan positif saja. Ini memang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki banyak keutamaan dan fadilah. Ya. Mau lebaran boleh, cuma jangan cuma lebaran saja. Setiap saat kalau mau boleh, silahkan. Kalau lebaran itu malah waktunya enggak longgar karena kemungkinan banyak yang berkunjung juga. Ya, lebih baik di hari-hari yang lain malah lebih tenang, lebih longgar waktunya. Ya. Saya mau berkunjung ke rumah Ustaz Abu Jibril. Oh, nggak usah, mau biasa wong ngereni. Ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak usah dikunjungi kau kok. Nggak apa-apa. Yang lain lah Ustaz-Ustaz, kiai-kiai yang sepuh-sepuh itulah. Monggo mungkin ada agenda seperti itu kan gitu kan. Dapat tausiahnya, dapat ilmu, ya, dapat doanya kan gitu. Nah, ini kebiasaan yang sangat bagus. Bukankah dulu, ya apalagi dulu, para sahabat, wah sangat berambisi untuk bagaimana bisa ketemu Nabi, bermajlis dengan Nabi, mendatangi rumah Nabi, ya, untuk menimba ilmu dari beliau. Demikian juga kepada para ulama pewaris Nabi. Itu. Pewaris Nabi itu adalah para ulama. Karena semua Nabi tidak mewariskan dinar wala dirham. Tidak mewariskan harta. Tapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mendapatkannya, dia telah mendapatkan bagian yang sangat berlimpah. Ilmu, warisan ilmu. Ya. Nah ini mungkin ya yang dapat kita bahas, kita kaji. Karena mau kita lanjutkan juga nanggung. Sudah selesai pembahasan bab yang ke 45 ya. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, dari sayap kanan, sayap kiri, nggak ada kayak. Nah. Jam berapa ini? Tuluh terbit matahari. Wah, sudah dari tadi berarti? Ya. Oh, tidak ada alarmnya? Diam-diam menghanyutkan. Sudah pas berarti sampai di sini kajian kita ya. Dan monggo kalau yang mau sholat sunnah 2 rakaat, sholat isyraq ataupun sholat duha istilahnya. Demikian, semoga kita mendapatkan banyak keutamaan, terutama hadirnya kita di masjid dan di majelis ilmu ini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.